menyapa. Shalom, salam juga untuk yang online. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama tempat ini karena semua kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita mau menaikkan mazmur kita. Kita mau terus datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sebab Dia baik, bahkan sungguh sangat baik. Dari Daud, lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, bahkan ke janggut Harun yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini yang terbaik. Haleluya. Kita tahu bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik. Amin. Amin. Ya, sama-sama katakan. Ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu, saya rindu kita mau berfellowship, kita boleh bersalaman satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus baik, katakan. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikan hiburan. Dengan segenap hati katakan. Akan ku hidup salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur,
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku bukan iman. Sekali lagi. Akan ku sanggup. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku bukan imanmu. Lupa tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biarkan aku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sama-sama. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Pada angkat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Kaulah yang terbesar dan mulia, Raja segala raja. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan iman katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari nyatakan iman kita. Kita katakan dengan segenap hati. Kita mau mengaku bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Hati aku memuji, sebab jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yang aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita mau terus memuji. Kita mau bersyukur sebab Tuhan sungguh sangat-sangat berkorban. Hati aku memuji, segap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Musik menyanyikan pujian buat Tuhan. Mari kita sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, segala semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat pagi hari ini kita mau terus tilawat oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami berada di tempat ini. Engkau yang senantiasa meneguhkan setiap kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Bapa Yahweh, Bapa yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bila mana saat pagi hari kami datang untuk setiap ucapan-ucapan syukur kami. Kami datang dengan setiap kerinduan kami, karena bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang telah memilih setiap kami Tuhan. Biarlah kehadiran kami ini Tuhan menyenangkan hati Engkau, bahkan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan terang sinar Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, sebab di hari kami Engkau senantiasa ada. Di hariku Setiap nafasku semua tentang-Mu. Di waktuku setiap langkahku penuh cinta.
Engkau meninggalkan setiap orang. Lebih dari hal, lebih dari apapun juga. Engkau senantiasa menyertai. Engkau senantiasa melindungi kami. Pengurapan-Mu turun terus atas kami, melawat setiap kami, memperbaharui setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat setia kepada kami. Ampuni Tuhan, jika sekiranya kami kurang setia. Namun saat pagi hari ini, Roh Tuhan memperbarui dalam kehidupan kami dan selalu memberikan semangat baru. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berfirman-Lah, berperkaralah seluas-luasnya untuk kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan. Ungkap isi hati-Mu Tuhan, nyatakan kepada kami semuanya. Jangan sedikit pun Tuhan ada pemikiran manusia di dalamnya. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Bayu, terima kasih udah datang. Bu Yuni. Rekan-rekan yang pelayanan di sini begitu luar biasa, padahal adem bener loh. Di sini adem. Dahsyat. Shalom. Shalom. Semangat dong, semangat. Hari ini minggu ketiga, temanya begitu luar biasa, yaitu prinsip kasih. Ya. Dalam pergumulan yang begitu luar biasa di tengah badai, saya terus bertanya, Tuhan, biarlah firman yang boleh saya sampaikan selaras dengan kehidupan kami tentunya. Ya. Yuk. The principle of love. Oke. Ya. Oke, kita buka ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 5. Yuk. Oke. Hiduplah dalam kasih dan harapkanlah dengan sungguh-sungguh karunia-karunia rohani, tetapi terlebih lagi supaya kita dapat bernubuat. Sebab siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun memahaminya. Tetapi dalam roh ia mengatakan hal-hal yang rahasia. Ya, ini dulu. Pada saat saya mendapat tema ini tentang prinsip kasih, ayatnya seperti ini. Nah, terus berdoa terus, kenapa Tuhan? Ternyata. Ya. Jadi di dalam salib cross begini, kita perlu membangun hubungan dengan Bapa Elohim, yaitu ke arah atas. Nah, di situ dikatakan bahasa lidahlah yang menuntun kita untuk lebih mengenal Bapa. Karena di situ dikatakan adalah kata-kata yang rahasia. Dan yang tahu adalah kita, roh kita dengan roh Bapa. Ya, puji Tuhan di sini yang WL Singer mulai dilawat, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mulai mereka. Dan itu memang sesuatu keharusan yang mereka harus bangun terus untuk boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena ini perlu dibangun, kalau tidak begitu kita nggak kuat. Ya. Serangan begitu bertubi-tubi, kita harus fokus kepada Bapa Elohim. Ya.
Jadi di situ dikatakan, sebab siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun yang bisa memahaminya, tapi dalam roh ia mengatakan hal-hal yang rahasia. Bahkan iblis pun dia tidak tahu bahasa yang kita ungkapkan. Nah, jadi begitu pentingnya bahasa lidah. Ya. Ini adalah sebagai dasar kita untuk kita ke atas. Ya. Terus di situ dikatakan, nah setelah kita terbangun ke atas dan kita menjadi suatu yang kuat, nah monggo Bapak silakan. Silakan, yuk. Puji Tuhan. Bapak Dani boleh minta tolong ditutupin. Selamat datang Bapak Ibu. Ya. Terus yang ketiga, siapa yang bernubuat, ia berbicara dengan manusia. Ia menguatkan, menasehati dan menghibur. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi bahasa lidah menghantarkan kita untuk membangun diri kita di dalam persekutuan yang luar biasa dengan Elohim, agar kita memiliki dasar yang kuat, kemudian kita ke sana. Kita bernubuat membangun sesama kita. Ya, dari bahasa lidah itu tadi. Kalau kita terbangun, otomatis hikmat daripada Bapa Elohim itu memampukan kita untuk bernubuat. Ya. Aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah. Tetapi terlebih lagi agar kita dapat bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah. Kecuali ia dapat menafsirkannya sehingga jemaat dapat terbangun. Kasihilah Bapa Elohim dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kasihlah sama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Komunikasinya apa? Yaitu kita dengan bahasa lidah. Maka itu kita pilar yang ketiga adalah kebenaran, roh dan kebenaran. Ya, oke, next, yuk. Jadi cross terbentuk dulu dalam diri kita ya. Oke, nah ini. Satu, ya. Di dalam prinsip kasih, unsur pertama adalah teladan kasih. Yang tadi dikatakan itu mengejar karunia, 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap rendah kepadamu karena engkau muda. Sebaiknya jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23 ya. Karena untuk itulah kita semuanya yang ada di sini yang menerima anugerah dari Elohim, kita dipanggil sebab Kristus pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu muslihat pada mulutnya. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam. Sebaiknya ia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Ya, adalah sesuatu hal kita sudah menerima anugerah Tuhan ini. Teladan kasih harus kita berikan, tidak terkecuali siapapun, itu adalah wajib. Karena apa yang kita sudah terima dari Elohim, ya. Saya sangat suka sekali dengan surat kasih Kristus ya. Begitu luar biasa. Kristus tidak pernah mengejas kita, tapi selalu diakhiri aku mengasihimu. Ya. Kita sudah menerima kasih yang begitu luar biasa dari Elohim. Maka dari itu hendaklah di dalam kehidupan kita, ya, dari pikiran kita, dari pendengar apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita lihat, dari apa yang terucap dari mulut kita,
dari apa yang dilakukan oleh tangan kita, bahkan apa yang dirasakan oleh hati kita. Dan kemana kaki kita melangkah, semuanya harus memancarkan ada Elohim dalam kehidupan kita. Ya. Gak mudah. Ya. Kita harus bisa memberikan teladan. Dalam perkataan kita tidak salah. Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Adalah sesuatu yang tidak mudah jika itu dituntut kepada kita. Tapi di situ dikatakan bahwasanya karena untuk itulah kita telah dipanggil. Nah, kalau kita telah dipanggil, otomatis kita telah diperlengkapi. Ya. Jadi Elohim, Tuhan Yesus menaruh imannya untuk kita. Kita dimampukan oleh karena Dia. Tapi kalau kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri, luar biasa. Gak akan tahan. Ya. Tapi kalau fokus kita kepada Elohim, dengan kita terus membangun hubungan-hubungan yang baik, kita membangun roh kita untuk selalu tidak terpengaruh situasi dan kondisi, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita pasti mampu menghadapinya. Dan hidup kita akan menjadi sinaran bagi siapapun. Ya. Kita semuanya sama Bapak dan Ibu. Setiap hari kita melalui dalam pergumulan. Yang terberat adalah apa? Ini yang sangat berat. Sangat berat ini. Ego kita sangat berat. Ya. Tapi kalau fokus kita kepada Elohim, kita pasti mampu. Dan saya sangat bersyukur pribadi. Begitu saya ini melewati dengan suami. Oh, luar biasa. Ya. Ayo gitu. Saya tidak mau salah dalam perkataan saya tidak mau salah dalam pemikiran saya tidak mau salah. Karena apa? Elohim sudah terlalu baik untuk kita. Sudah selayaknya kita membalas kasih-Nya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Elohim? Enggak ada. Tapi oleh karena Roh Kudus ada pada kita, Dia yang memampukan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Maka itu kami ayo kita bersama-sama. Kita saat ini dalam gelanggang perlombaan. Karena melalui apa yang kita lakukan, jiwa-jiwa itu akan melihat. Ini loh anak Tuhan. Ya. Kemarin waktu Imlek, kami kumpul dengan keluarga. Biasalah kalau Imlek kita kepada yang lebih tua. Dan semuanya itu beliau open house, buka semuanya dan banyak orang yang datang. Terutama banyak anak-anak yang di situ. Ya. Dalam pelayanan di dalam keluarga saya yang dari papa saya itu ada beberapa yang pelayanan, tapi yang bertindak full time itu hanya suami saya. Ya. Jadi segala sesuatu itu selalu dilihat, gitu. Selalu menjadi tetap menjadi suatu sorotan, gitu. Nah, di situ Imlek semuanya dan kita bisa melaluinya dengan baik, Terakhir adik sepupu saya tiba-tiba berbisik, Cie, dia panggil saya Cie ya, kakak gitu ya, dia panggil Cie. Kita semua melihat kehidupanmu sekarang benar-benar sangat berubah. Itu di tengah Imlek, ya. Rasanya ada air yang mengucur. Damai terasa. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Sekarang saudara-saudara itu semuanya sedikit-sedikit selalu bilang haleluya. Kalau Tuhan izinkan, kemana-mana selalu membawa nama Tuhan Yesus. Dan ini sangat sesuatu hal yang berharga. Apa sih yang bisa kami lakukan? Gak ada. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan contoh
apa yang kami terima dari Bapa. Itu. Selebih daripada itu, kami nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita harus meneladani kasih Kristus. Bapak dan Ibu, kita seringkali bilang, nggak mungkin rasanya kita bisa mengikuti Yesus karena standar Tuhan Yesus tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih lagi, kalau kita terus menyelami terus. Apalagi YHS punya 3 pilar yang begitu luar biasa. Fokus kita kepada Kristus. Kita menyelami. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Tuhan Yesus tahu betapa beratnya kehidupan manusia. Tuhan Yesus hanya bilang, dia berkata, ikutilah teladanku. Kalau kita terseok-seok, Tuhan Yesus bilang, marilah datang padaku hai engkau yang letih lesu dan terbeban berat. Ya. Tuhan senantiasa ada untuk kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, tapi sekarang kita mendekat atau menjauh kepada Tuhan. Itu pilihan. Kenapa hidup kita semakin berat? Karena kita menjauh kepada Tuhan. Ya. Marilah datang padaku hai engkau yang letih lesu dan terbeban berat. Jadi yang saya bayangkan tangan Tuhan selalu indah kan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Teladan yang Tuhan berikan sungguh sangat luar biasa. Ya. Terus kalau tentang kebutuhan hidup sehari-hari apapun itu, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Aku menyediakan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari aku. Kalau hidup kita susah, berarti uji diri sendiri. Sungguh-sungguh mencari aku. Ya. Jadi ayo. Teladan kasih yang diberikan Kristus harus kita jalani. Ya. Harus kita menjaga sikap. Ya. Ketika Tuhan Yesus dicaci, dia tidak membalas. Ketika menderita, ia tidak mengancam. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Jangan mau kotorin hati dengan kekesalan, dengan kemarahan, dengan kekecewaan. No. Ini yang selalu mengganggu pemikiran kita. Ini yang selalu mengganggu emosi kita. Dalam setiap hari dalam kehidupan kami di Mesbah Keluarga selalu berkata, Tuhan selidiki hatiku. Kami sadari banyak sampah-sampah dalam hatiku. Kami mohon ampun untuk itu. Kami masih manusia sama dengan Bapak Ibu. Kecewa, marah, segala sesuatu yang seperti itu juga ada pada kami. Tapi kami berjuang, terus berjuang untuk roh kami lebih besar daripada daging kami. Hanya itu. Hanya itu. Kalau daging kami lebih besar daripada roh kami, tidak. Roh kita harus lebih besar daripada daging kita. Baru kita bisa berkata, aku anak Elohim. Ya. Oke, next. Dikejar kasih. Kasih itu tidak pasif tetapi mengambil langkah. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-12. Oleh karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus, ya, kita adalah orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi. Luar biasa.
kita adalah pilihan orang-orang Elohim yang kudus dan dikasihi. Dikasihi siapa? Dikasihi Elohim. Ya, kenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Ya, mata saya agak ini, benar ya, Om Andreas terakhir itu ketabahan ya. Oke, jangan salah ya. Jadi oleh karena itu sebagai ini ya, ini harus kita taruh nih di dalam pikiran kita. Siapa sih kita ini? Kita adalah orang-orang pilihan Elohim. Kenapa kita dipilih? Karena kita masuk di dalam yang kudus dan yang dikasihi. Ya. Kita bukan masa lalu kita. Hari ini kita adalah orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi. Luar biasa enggak? Luar biasa. Bagaimana kita menyingkapi bahwa kita adalah orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi. Ini, kalau kita hanya sekedar diem aja, gak ada artinya. Gak ada artinya. Ya. Kenakanlah, maka itu bagi kita yang merasa bahwa kita adalah pilihan Elohim, karena memang kita pilihan Elohim yang kudus dan dikasihi oleh Elohim, ya. Kenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Bisa? Bisa? Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Harus kita lakukan. Kalau kita anak Elohim, hati kita penuh dengan kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Enggak gampang, tapi bersama-sama kita pasti bisa. Bersama-sama tentunya dengan Bapa Roh Kudus. Pasti kita bisa. Makanya tadi itu betapa perlunya tadi prinsip kasih yaitu cross. Hubungan kita yang benar. Hubungan kita yang harmonis dengan Elohim. Dan itu pasti akan terbawa di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, yuk next Om Andreas. Kasih dikerjakan, dikembangkan. Ya, Roma 14 ayat yang ke-19. Maka marilah kita mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang membangun seorang terhadap yang lain. Mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Pada saat Kristus naik, kutinggalkan damai sejahtera. Tuhan Yesus naik meninggalkan damai sejahtera untuk kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita harus mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, dan yang membangun seorang terhadap yang lain. Damai sejahtera yang kita terima bukan untuk kita sendiri, tapi untuk membangun juga sesama kita. Kalau kita merasa kita mendapatkan damai sejahtera, kita wajib untuk membawa damai sejahtera itu kepada saudara-saudara kita. Ya. Roma 15 ayat yang kedua. Biarlah setiap orang dari antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Ya. Bukan untuk menyenangkan, membuat senang seseorang, kemudian akhirnya orang itu terblinger dan jatuh, itu tanggung jawab kita loh. Tapi menyenangkan sesamanya untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Membangun rohnya.
untuk mendapatkan cross tadi. Ya. Jadi kasih itu tadi kasih yang kita terima, teladan yang sudah diberikan Kristus untuk kita, itu wajib kita juga menjadi teladan untuk sesama kita. Ya. Dan kasih tidak pasif, kasih harus dikerjakan. Ya. Next. Nah, saya mencoba untuk ini tadi dari apa yang kita baca. Sorry. Nah, teladan kasih kita bisa berikan itu dari pengenalan kita akan Elohim. Ya, pengenalan kita akan Elohim melalui apa? Melalui firman Tuhan. Maka itu adalah kewajiban bagi kita anak Elohim merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Terus kemudian di dalam persekutuan keluarga. Jadi kita harus pastikan dulu keluarga kita itu di dalam cover Elohim. Ya. Jadi keluarga kita ini karena mesbah keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Disinilah kalau keluarga kita kuat, kita keluar pasti akan kuat. Tapi kalau seandainya Pak Edi ada di sini pasti ngomongnya ini dulu nih. Imam. Ya, selalu imam. Ya. Nah, dari sini akan memancarkan teladan yang luar biasa dan kemudian kasih itu aktif. Ya. Teladan yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap, itu menentukan kasih yang aktif. Ya. Di sini membangun. Yang tadi dikatakan bahwasanya membangun sesama kita. Terus kemudian kasih itu harus dikerjakan, dikembangkan. Mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang membangun seorang terhadap yang lain. Tidak pernah terlepas dan ini tidak bisa dilakukan pribadi. Ya. Jadi ada saling. Bapak dan Ibu saling. Kalau saling berarti kita tidak saling menuntut satu dengan yang lainnya. Tapi hendaknya kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita saling memberi satu dengan yang lainnya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi hal itu akan menjadi rusak kalau satu orang dari kita merasa lebih daripada yang lainnya. Ya. Nah, terus kemudian dari ini semuanya, saat kita berkumpul, inilah yang disebut umat Elohim, kehidupannya pasti naik, naik, naik. Naik rohaninya, naik jasmaninya. Tidak ada yang namanya yoyo, naik turun, naik turun. Enggak. Ya. Hidup kekristenan kita, kalau kita di bawah teladan kasih Kristus dan kita bisa menjadi teladan, maka kehidupan kita pasti naik, naik, naik. Pasti. Ya, mari. Jadi tadi ya, prinsip kasih tidak pernah bisa lepas dari salib. Ya. Prinsip kasih tidak pernah lepas dari salib. Bersyukur kita memiliki salib. Maka itu selalu taruh di dalam paradigma kita. Bagaimana kita mengasihi Kristus. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya, jadi tadi kembali ke yang pertama Om Andreas. Boleh? Nah, ini di sini. Salib. Kalau ada dalam kehidupan kita salib, maka Kristus bercahaya dalam hidup
kita. Tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah gambang, gegana, koper, baper, masuk bagasi. Gak akan pernah terjadi seperti itu. Karena hidup kita apa? Di dalam jaminan Elohim. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan. Engkau yang telah membuat kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi benih yang unggul dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengkaryakan Tuhan kasih-Mu yang kami terima. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita berterima kasih untuk hambanya Pastor Ana yang senantiasa memberkati kita dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama yaitu selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya saat ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh bangkit berdiri dengan Bapak siapa ya? Oke, selamat datang kepada Bapak Sumardi dan Ibu Marlin. Bapak dan Ibu bukanlah orang lain, tapi Bapak dan Ibu adalah termasuk dalam keluarga di tempat ini. Juga kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu yang kembali hadir tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaannya senantiasa di tempat ini. Next. Jadwal kegiatan praibadah YHS Church Bogor KFG. Yang pertama adalah praibadah. Kita setiap minggu ada praibadah di jam 8.30 sampai jam 8.45. Yang kedua ibadah umum kita dalam minggu jam 9 sampai jam 10.30. Jadi yang mungkin berdatang kami mengundang kembali untuk hadir tempat ini dengan ibadah kita dimulai jam 9 sampai jam 10.30. Lalu kita setiap hari Rabu jam 17 sampai jam 19 kita ada acara FB ya, Family Blessing, yaitu kita bersama-sama berfellowship satu dengan yang lainnya. Kita ada satu acara kekeluargaan bersama saling sharing, dan biarlah nanti untuk pengumuman selanjutnya tempat dan lain halnya akan di-sharekan di grup ya. Lalu untuk doa jemaat Jumat minggu ke-1 jam 19 sampai jam 20.30. Dan yang terakhir adalah doa pelayan di setiap Sabtu kedua dan keempat jam 16 sampai jam 18. Next. Mana next ya? Informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono dan Pastor Gunarto Gunawan tempat ini. Demikian info masih YHS Church Bogor KFG di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada dari pusat. Saya mengundang saat ini kita boleh bangkit berdiri. Kita mau memberikan persembahan saat ini. Kita persembahan ada 2, persembahan umum dan minggu ketiga kalau nggak salah persembahan untuk misi ya. Misi ya. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau Tuhan senantiasa hadir memberkati setiap kehidupan kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan ucapan syukur kami melalui setiap apa yang kami persembahkan Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pelayanan tempat ini Tuhan.
untuk setiap misi Tuhan yang ada tempatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyucikan, menuduskan setiap apa yang kami bawa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, karena yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihimu, Bapa yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihimu, Bapa yang memeliharamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat minggu pagi hari ini. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Ana untuk doa berkat tempat ini. Mari Bapak dan Ibu angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudara terkasih, pulanglah. Bawa benih firman Tuhan ke dalam hadirat rumah tangga masing-masing untuk menjadi engkau terang di mana saja engkau berada. Bawa berkat daripada Yahweh. Bawa berkas-berkas pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, pasti Elohim berkati. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.